Baik, kita mulai pembelajaran kita tema 2 subtema 4 pembelajaran 3 di bukumu halaman 174. Kita baca bersama. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Nah, kita baca petunjuk merawat anak ayam di bukumu halaman 174 sampai 175. Petunjuk merawat anak ayam. Pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Lalu siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nah, langkah selanjutnya, nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum ayam setiap hari. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam berikut. Gambar yang pertama, pertanyaannya, apa makanan untuk ayam? Jawabannya, dari biji-bijian seperti beras. Lalu untuk gambar yang kedua, pertanyaannya, mengapa kandang ayam harus dilengkapi dengan lampu? Jawabannya, agar anak ayam dapat hangat atau untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Pertanyaan untuk gambar yang ketiga, kapan saja air minum untuk anak ayam harus diganti? Jawabannya, setiap hari. Lalu selanjutnya, kamu nanti berkreasi membuat boneka anak ayam dari bukumu halaman 177. Nah, kreasinya seperti ini. Nanti langkah-langkahnya, alat dan bahannya boleh kamu lihat di bukumu halaman 177. Apakah kamu sudah bisa membuat boneka anak ayam? Lucu bukan? Ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu seringkali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Nah, di bukumu halaman 179 ada jenis-jenis olahan telur. Ada telur goreng, telur rebus, telur dadar, dan juga bisa membuat kue bolu. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Kita akan belajar pecahan di bukumu halaman 180. Perhatikan di situ ada sebuah kue yang dibagi menjadi 10 potong. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan seperti berikut ini. Nah, kita bagi dulu menjadi 10 bagian, lalu kita arsir sebanyak 4. Itu adalah potongan kue yang dimakan oleh Edo tadi. Oke, maka 4 adalah bagian yang diarsir per 10 bagian seluruhnya. Maka pecahan yang untuk kue yang dimakan Edo adalah 4/10. Nah, tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garisnya. Nah, di sini kita mencocokkan gambar dengan pecahannya.
Pertama itu 2/3. Oke, 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian seluruhnya, maka pecahannya adalah 2/3. Oke, lalu gambar yang kedua, 3 bagian yang diarsir dari 5 bagian seluruhnya. 3 bagian yang diarsir dari 5 bagian seluruhnya, maka pecahannya adalah 3/5. Tarik garis. Lalu gambar yang ketiga itu adalah 1/3. 1 bagian yang diarsir dari 3 bagian seluruhnya. Oke, maka pecahannya adalah 1/3. Lalu untuk gambar yang keempat adalah 4/5. 4 bagian yang diarsir dari 5 bagian seluruhnya, maka pecahannya adalah 4/5. Oke, selesai untuk memasangkan gambar dengan pecahan. Lalu kita lanjut sekarang mencoba mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Nanti Miss kasih contoh untuk selanjutnya kamu kerjakan. Yang pertama 3/8, berarti 3 bagian yang diarsir dari 8 bagian seluruhnya. Maka kita arsir 3 bagian, terserah mau di bagian yang mana. Oke, 3 bagian yang diarsir dari 8 bagian seluruhnya. Lalu 2/6. Oke, nah untuk soal nomor 3, 4, dan 5 nanti kamu kerjakan secara mandiri ya nak. Oke, kita lanjut ke tema 2 subtema 4 di pembelajaran keempat pada buku kamu halaman 182. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan oleh Beni? Nah, Beni sedang di toko ikan. Nah, buatlah cerita sesuai gambar seperti yang Miss buat berikut ini. Ikan milik Beni. Beni pergi ke toko ikan untuk membeli ikan. Beni memindahkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Setiap hari Beni selalu memberi makan ikan-ikannya dengan rutin. Beni juga membersihkan akuarium ikannya secara teratur. Nah, itu adalah cerita yang kita buat sesuai dengan gambar. Lalu halaman 183, Beni suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu kamu perhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Lalu kamu tuliskan nanti hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Ada 5 di situ. Nah, yang pertama adalah ukuran akuarium yang sesuai. Jangan ikannya besar, akuariumnya kecil, tidak mungkin. Lalu yang kedua, pemberian makanan secara teratur. Yang ketiga, kebersihan akuarium harus dijaga. Lalu yang keempat, penggantian air secara teratur. Lalu hal yang kelima adalah memisahkan ikan yang tidak sehat. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kamu perhatikan apabila ingin merawat ikan. Oke, selanjutnya kita perhatikan teka-teki silang berikut. Perhatikan kata-kata dalam tabel, lalu temukan minimal 8 nama ikan. Nanti Miss bantu 3, 5 lagi kamu cari ya nak. Yang pertama itu ada lumba-lumba. Lalu yang kedua ada mujair. Lalu yang ketiga itu ada emas. Oke, untuk 5 lagi kamu cari nanti sendiri ya nak. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Ya, nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, mari kita lihat gambar halaman 185. Di situ ada nelayan dan juga pedagang ikan. Oke. Nah, apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Nah, nama profesi yang pertama adalah
nelayan. Oke, nama profesi pertama adalah nelayan. Nah, pekerjaan nelayan apa? Menangkap ikan di laut. Lalu nama profesi kedua yaitu pedagang ikan. Pekerjaan dari pedagang ikan yaitu menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Oke, selanjutnya di halaman 186. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Ya, yang pertama itu ada sopir, ya. Nama profesinya itu adalah sopir. Pekerjaan sopir apa? Biasanya mengantarkan ikan. Nah, kita jawab bersama. Nama profesi pada gambar ketiga adalah supir. Pekerjaannya mengantarkan ikan hasil tangkapan nelayan ke pasar. Oke, lalu untuk gambar yang keempat adalah tengkulak, atau pekerjaannya itu membeli ikan dari nelayan untuk dijual kembali. Tengkulak itu misalnya tokenya ya nak. Oke, menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja termasuk sikap yang menyayangi makhluk hidup laut. Oke, demikian untuk pembelajaran 4. Oke.